Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Haleluya, semuanya baik, semuanya sehat. Amin. Mari kita kasihkan hati kita untuk pagi hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur kita. Mari sama-sama kita berdoa buat di dalam Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Engkau Tuhan boleh memberkati kami Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kesehatan Tuhan, untuk setiap berkat-Mu Tuhan yang boleh kami terima saat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Tuhan Allah kami yang hebat Tuhan. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Di dalam berbagai macam Tuhan persoalan kami Tuhan, Engkau tetap ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, inilah kami Tuhan, membawa Tuhan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Membawa Tuhan sorak-sorai kemenangan kami Tuhan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari angkat tangan kita.
Kaulah kami yang luar biasa Tuhan. Kau Allah kami yang dahsyat selamanya Tuhan. Kau Allah kami yang setia Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengangkat Tuhan tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berserah selamanya Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Akan Kau memegang seluruh hidup kami selamanya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau boleh hadir dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap hal apapun Tuhan, Engkau boleh ada bagi kami Tuhan. Engkau boleh memegang tangan kami Tuhan. Engkau boleh merangkul kami Tuhan. Dan menjadikan kami Tuhan pemenang-pemenang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan bagi kami Bapa. Di dalam setiap masa apapun dalam hidup kami Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang tetap setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau boleh hadir dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, sikalaya lamalaya kelapa papa 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 papa. Sikalaya lamaraya lakapa papa 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 papa. Sikalaya lamaraya lakapa papa 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 papa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Amin Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Dengan iman katakan, Kau boleh hadir dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi
Bagi Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan Allah kita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan shalom kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus dahsyat bagi kita. Haleluya. Tinggi nama Tuhan dipuji bagi kita. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kita lihat, dari segala yang tak kulihat. Amin. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang besar, melakukan perkara yang besar. Bersama Roh-Mu, katakan kita pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak dengan segenap hati, dengan segenap katakan Raja keagungan. Haleluya, Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama Roh-Mu, katakan ku pasti menang. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tepuk tangan buat Tuhan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak-sorai dengan segenap hati kita, dengan segenap hati, Raja keagungan. Semuanya loncat buat Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan Raja keagungan, Raja pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan hanya punya-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kau boleh memberkati Tuhan setiap tangan-tangan anak-Mu Tuhan yang boleh memberikan saat pagi hari ini Tuhan. Kau boleh memberkati Tuhan setiap usaha dan pekerjaan kami, anak-anak kami Tuhan, pendidikan anak-anak kami semuanya Tuhan Kau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku. Amin. Anugerah besar melimpah di hidupku.
hadir bersamanya Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita kasihkan hati kita lebih lagi di dalam Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Roh-Mu Tuhan yang boleh hidup memenuhi hati kami semua Tuhan. Menenangkan kami Tuhan dalam berbagai macam peristiwa kehidupan dalam kami Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau membuka Tuhan Yesus pikiran kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah pikiran kami Tuhan. Agar kami boleh menerima firman-Mu Tuhan dengan baik Bapa. Dan firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Amin Tuhan. Katakan Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, Yang menyertaiku Tuhan. yang menyertaiku. Katakan ku buka hati Tuhan. Hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan bagi Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam ibadah saat ini. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur saat ini kami boleh berbakti, beribadah kepadamu bersama-sama, umat-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami, setiap kebenaran firman boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semuanya boleh diberkati Tuhan hari ini. Sukacita kita boleh bersama-sama berjumpa dalam ibadah di dalam kasih Kristus. Baik, puji Tuhan. Nah, kita sudah belajar tentang dosa penghalang berkat. Minggu yang lalu kita belajar ada 3 dosa penghalang berkat. Yang pertama, kita sudah belajar tentang memiliki tawar hati. Yang kedua,
kita sudah belajar memiliki pikiran yang sia-sia. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang kesombongan. Jadi dosa tawar hati, dosa memiliki pikiran yang sia-sia, dosa kesombongan adalah dosa yang menghambat berkat bagi kita sekalian. Nah, saat ini saya akan menyampaikan 3 poin kembali, 3 penghambat berkat yang dapat menghambat berkat dalam hidup kita sekalian. Bapak Ibu, saya merasa mendapatkan sebuah tuntunan untuk disampaikan kepada seluruh jemaat, karena tahun 2020 ini adalah tahun berkat, tahun keberhasilan dan keberuntungan. Begitu tema ini Tuhan sudah berikan, yaitu tahun berkat, keberhasilan, dan keberuntungan kepada kita, maka tiba-tiba kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Keadaan berubah, situasi berubah, tetapi saya percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Alami kuasa Tuhan, alami mujizat Tuhan, alami berkat dan janji Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit, Tuhan akan membuat mujizat, Tuhan akan menyatakan tuntunannya, Tuhan akan menggenapi janjinya. Yakini bahwa tahun 2020 adalah tahun berkat bagi kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, 3 penghambat berkat yang saya akan sampaikan untuk lanjutan dari minggu yang lalu. Mari kita akan belajar, kita baca sama-sama ayat emas kita, yaitu dari Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, sebagai landasan bahwa dosa adalah penghambat berkat bagi kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah tahu bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi karena ada dosa dalam hidup kita yang belum dibereskan, maka tangan Tuhan seolah-olah tidak mau terulur, telinganya seolah-olah tidak mau mendengar terhadap doa kita, terhadap upaya kita. Seolah-olah dia berpangku tangan, dia tidak mau turun tangan, dia tidak mau campur tangan, karena ada apa? Ada dosa. Dosa di hadapan Allah sebagai sesuatu yang sangat menjijikkan, sehingga Allah tidak mau memberkati kita gara-gara dosa. Untuk kehidupan kekal, dosa ditebus dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi untuk dosa, untuk berkat untuk sekarang di dunia ini, saudara dan saya dituntun untuk hidup di dalam kebenaran. Pada waktu kebenaran itu dipercayai, diperkatakan, direnungkan, dikerjakan oleh kita, di situ saudara akan mendapatkan berkat-berkatnya. Tuhan seringkali memberikan janji, tetapi Tuhan juga memberikan syaratnya. Artinya kalau syarat-syarat yang Tuhan berikan kepada kita, kita kerjakan. Janji-janji Tuhan, Tuhan berikan, Tuhan genapkan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang senang berjanji dan senang menggenapi janjinya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, saya akan menyampaikan 3 dosa yang menghambat berkat. Yang pertama, dosa tidak punya fokus hidup. Filipi pasal 3 ayat 14 firman Tuhan berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini sebuah kisah kehidupan Rasul Paulus sendiri. Setelah dia dipanggil dan dipilih, dia memiliki konsep hidup sebagai seorang hamba Allah yang dipanggil dan dipilih. Dan di akhir hidupnya, dia menerima panggilan sorgawi untuk menerima kehidupan yang kekal. Panggilan sorgawi itu adalah panggilan untuk hidup yang kekal. Tetapi panggilan sorgawi juga panggilan untuk melayani pekerjaannya selama kita hidup di atas muka bumi ini. Panggilan sorgawi itu sudah ditangkap, diterima. Sampai gol, garis akhir daripada Rasul Paulus itu seperti apa? Rasul Paulus adalah seorang yang punya fokus hidup, tujuan hidup, dengan sangat jelas. Dia punya banyak potensi, banyak kemampuan untuk mengerjakan banyak hal. Tetapi kemampuannya untuk bisa mengerjakan banyak hal, dia gabungkan menjadi satu. Dan untuk mengerjakan satu hal dengan sebuah tujuan yang jelas, yaitu mengerjakan panggilan sorgawi di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen seringkali tidak mengerti fokus hidup, tujuan hidup, arah hidup. Kalau kita sebagai orang Kristen yang dipikirkan hanya makan, minum, tidur,
kawin mengawinkan. Fokus hidupnya cari uang, cari popularitas, cari nama. Apa sih yang diinginkan oleh kita? Sadarkah kita bahwa kita ini dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah, ditempatkan di atas muka bumi ini. Ada sebuah rencana Allah menciptakan hidup kita, menempatkan kita di atas muka bumi, di Indonesia, yang lebih kecil, di kota Sokaraja, di Kabupaten Banyumas, dan dimanapun saudara saat ini berada tinggal, di pulau, di daerah, di kota, di kabupaten manapun saudara tinggal, Tuhan tempatkan saudara ada di sana. Saudara sadar, saudara ingat, ada tujuannya Tuhan. Keberhasilan seseorang dalam hidup, yang pertama bukan berhasil cari uang, yang pertama bukan berhasil membangun rumah, yang pertama bukan berhasil membesarkan namanya dirinya sendiri, berhasil menangkap, mengerti isi hatinya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Karena itu 3 kriteria orang yang berhasil. Yang pertama, orang yang berhasil mengerti kehendak Tuhan. Tujuan hidupnya yang Tuhan tetapkan bagi kita untuk apa. Yang kedua, mengerjakan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, menyelesaikan sampai garis akhir, sampai tujuan terakhir, sampai garis finish kehendak Tuhan. Selesai tuntas. Pada waktu kita mati kita bisa merem. Karena kehendak Tuhan sudah selesai dalam hidup kita sekalian. Saya seringkali melayani kematian seseorang dengan hati yang sangat sedih dan berduka. Karena saya melihat ada begitu banyak orang meninggal dalam kondisi tugasnya, tujuannya tidak tercapai dan tidak selesai. Saya mau katakan seperti ini, mumpung kita hidup, mumpung masih saudara diberi kesempatan, ayo kenali isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mau sharing tentang kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kami membuka diri untuk bisa konsultasi, untuk bisa sharing bersama-sama firman Tuhan, sama-sama belajar Tuhan, firman Tuhan, mengenali rencana dan kehendak Allah. Karena kegagalan dalam hidup seseorang, yang pertama karena dia tidak punya fokus. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudaraku, seorang atlet pada waktu dia berlari, dia ada tujuannya. Seorang petinju pada waktu dia memukul, dia ada sasarannya. Mengumpamakan dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Rasul Paulus diumpamakan sebagai seorang atlet yang sedang berlari, sebagai seorang petinju yang sedang memukul. Arahnya jelas, tujuannya jelas. Lalu pertanyaannya begini, saudara sedang hidup dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, Tuhan tempatkan di wilayah, di desa, di kota, di kabupaten, di pulaunya masing-masing. Saudara tahu nggak tujuan Tuhan? Kenapa Tuhan tempatkan saudara di situ, Tuhan panggil pilih saudara di situ? Saudaraku, beberapa tujuan yang jelas secara umum Tuhan rindukan untuk dikerjakan oleh kita. Yang pertama, saudara dan saya ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam. Dengan apa? Dengan berbuat baik. Yang kedua, saudara ditetapkan untuk menjadi saksi Kristus. Boleh menceritakan tentang Yesus Tuhan, Juru Selamat, pengampunan dosa, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Ini tujuan. Saudaraku, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan. Tujuan Tuhan, goal yang terakhir, yang dirindukan dari gerejanya, dari hamba-hambanya, dari anak-anaknya. Yang pertama, sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu akan digenapi karena ada firman-Nya. Yang lain firman Tuhan berkata, segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan berhak atas seluruh potensi yang ada pada kita. Baik itu kepandaian, kecakapan, harta benda, pengalaman kita, relasi kita. Semuanya hanya boleh dipakai dengan sebuah fokus, sebuah tujuan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Injil
keselamatan boleh diberitakan kepada banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mengenal tujuan hidup, dengan Tuhan itu sudah nggak ada hitung-hitungan. Karena esensi daripada memberi hidup itu bukan materi. Tetapi kita berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Fokus, ayo fokus dengan tujuan hidup. Keluarga saudara mempermuliakan Tuhan. Ekonomi saudara mempermuliakan Tuhan. Anak-anak saudara mempermuliakan Tuhan. Pergaulan saudara mempermuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, artinya saudara bisa menjadi berkat bagi siapapun yang saudara jumpai dan yang ada bersama dengan saudara. Yang kedua, saudaraku, dosa yang membuat kita ini tidak bisa menerima berkat. Yang pertama, tidak punya fokus hidup yang jelas. Yang kedua, tidak punya komitmen. Kita lihat kitab Kejadian pasal 26 ayat 4-5, firman Tuhan berkata, Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Saudaraku, ini kasih Tuhan. Kenapa Abraham, Ishak, dan Yakub dan bangsa Israel dan keturunannya diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Secara hitungan jumlah, bangsa yang kecil, tetapi Tuhan memiliki hati yang condong, mempedulikan, memperhatikan, menyertai bangsa ini luar biasa. Ternyata kuncinya itu adalah cikal bakalnya dari Abraham yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara kewajibannya, dan mentaati ketetapan-ketetapannya. Mentaati Tuhan itu bukan sekedar motivasi, bukan sekedar keinginan. Tetapi kalau saudara mau taat kepada Tuhan, saudara harus punya yang namanya komitmen. Komitmen adalah sebuah perjanjian pribadi kita dengan diri kita dan dengan Tuhan. Dan sebuah tekad yang dinyatakan sesuai dengan komitmen kita. Saudara, kalau saudara mau komitmen taat kepada Tuhan, memelihara kewajiban kita, ketaatan kita kepada Allah, nanti kita akan menjumpai yang namanya tantangan-tantangan, ujian-ujian yang dapat menggoyahkan komitmen kita. Contoh, pada waktu Tuhan sudah memberikan janjinya kepada Abraham tentang akan menjadi bangsa yang besar, Tuhan memberikan kepada Abraham itu anak yang namanya Ishak. Ishak baru disapih, Tuhan katakan, aku minta anakmu. Persembahkan anakmu di atas pegunungan Moria. Ini kan sebuah ujian dari sebuah komitmen. Abraham sudah komitmen mau percaya, mau taat, dan memelihara kepercayaan dan ketaatannya melewati situasi apapun. Di sini Abraham ditantang keyakinannya, komitmennya. Dalam kondisi seperti ini, kok masih komitmen enggak untuk taat sama aku? Karena itu saudara, kalau ngiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, itu bukan berarti perjalanannya mulus. Ada banyak tantangan-tantangan di tengah perjalanan. Tapi saudara punya komitmen enggak? Menghadapi ujian-ujian, saudara punya komitmen enggak? Kita tahu anak-anak yang lulus sekolah, karena anak-anak itu punya komitmen dengan sebuah sistem persyaratan sekolah yang sudah ditetapkan. Karena dia dinilai memenuhi syarat, maka akhir dari pendidikan dinyatakan lulus. Saya percaya pada waktu kita mengiring Yesus, Tuhan memberikan syarat. Barang siapa mau mengikut aku dan mau menjadi muridku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Itu hanya syarat. Tetapi di tengah perjalanan setelah memenuhi syarat itu, kita diajar, dituntun. Saudara, untuk memenuhi satu ketetapan, ketentuan, mentaati Tuhan, melalui tuntunan Tuhan, itu dibutuhkan sebuah komitmen. Mari kita akan lihat di dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat
ayat 9 firman Tuhan berkata, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Saudaraku, ternyata penyebab orang tidak punya komitmen seperti pada zaman Musa, itu karena apa? Perbudakan, karena nasib buruk, dan karena mengalami penderitaan bertubi-tubi. Boleh jadi itulah yang terjadi dalam hidup kita sekarang. Ada istilah sudah jatuh ketimpa tangga. Kalau tangganya hanya satu mungkin masih bisa bangkit. Ketimpa tangga lagi, itu artinya orang hidupnya itu seolah-olah sial. Seolah-olah untuk apa lagi komitmen sama Tuhan. Bangsa Israel itu sudah kecut, sudah tawar hati, fokusnya sudah buyar. Karena apa? Karena kesulitan bertubi-tubi, bahkan Musa pun ditentang. Tidak lagi percaya kepada Allah dan tidak lagi percaya kepada hamba-hamba Allah. Jadi penyebab seseorang tidak punya komitmen karena apa? Kesulitan demi kesulitan. Padahal begitu saudara komitmen di tengah-tengah kesulitan, saudara justru akan bangkit dan kuat bisa menghadapi keadaan sesuai dengan komitmen saudara. Seperti masa-masa sulit yang dialami oleh Abraham, karena dia komitmen. Dikatakan suruh membawa Ishak, dia bawa. Suruh menyembelih Ishak, dia akan sembelih juga. Coba kalau Abraham menentang, dia melawan, membantah Allah. Tidak akan ada sejarah bahwa Abraham dicatat menjadi sahabat Allah, menjadi bapak orang beriman. Bapak ibu saudaraku, mungkin saat ini memang hari-hari hidup kita sedang sulit. Adakah saudara mau komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan, mau taat kepada Tuhan, mau memelihara kewajiban saudara terhadap Allah, terhadap keluarga, terhadap pelayanan, terhadap gereja kita, yang perlu terus didukung dan didoakan. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, dosa penghambat berkat yang ketiga adalah tidak punya semangat, tidak memiliki semangat. Saya akan berikan contoh untuk penduduk Yeriko menghadapi orang Israel. Dari Yosua pasal 2 ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Saudaraku, pada waktu Israel mulai memasuki negeri Kanaan, melihat mujizat Tuhan dinyatakan di mana sungai Yordan terbelah. Pada saat sedang banjir, bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Itu salah satu penduduk yang gemetar mendengar mujizat, gemetar menghadapi kehadiran orang Israel, ada penduduk Yeriko. Pada waktu mendengar bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang di langit di atas dan Allah yang ada di bumi di bawah. Orang Yeriko berpikir, kita mau lari kemana lagi? Kita mau minta pertolongan kemana lagi? Allahnya itu ada di langit. Kita nggak bisa pergi ke langit, di langit ada Allah Israel. Allahnya juga di bumi juga ada Allahnya Israel. Artinya Allah Israel itu bisa menolong kondisi apapun, baik yang ada masalah di bawah maupun yang masalah di atas. Orang-orang Yeriko berkata, jatuhlah semangat kami menghadapi orang Israel. Kali itu saudaraku, Yeriko akhirnya dihancurkan. Temboknya dirobohkan. Hanya dengan doa pujian penyembahan dari bangsa Israel. Orang yang patah semangatnya itu mudah hancur, mudah loyo, mudah bangkrut usahanya, mudah hancur keluarganya, mudah hancur masa depannya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, dosa tidak semangat ini jangan dipikir remeh dan jangan dipikir ini biasa. Saudara dan saya harus memiliki semangat yang benar. Saudaraku, dikatakan di dalam kitab 2 Tawari pasal 15 ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jangan tawar hati, jangan lemah semangatmu. Ayo bangkit saudaraku. Dalam kondisi masa-masa sulit, jangan duduk diam meratapi nasib. Ayo bangkit, bangkitkan semangat kita. Karena pada waktu kita semangat, kita mau bangkit. Saudara perhatikan, ada upah yang disiapkan oleh Allah, yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Kitab Ayub pasal 17 ayat 1 mengatakan, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Orang yang hidup yang tidak punya semangat itu identik dengan tidak memiliki masa depan yang baik.
masa depannya suram, dan sekarang dikatakan tersedia kuburan. Orang yang tidak punya semangat, Ayub mau mengatakan, udahlah mati aja. Udahlah, kamu gak usah hidup. Karena hidup itu bisa berjalan dengan baik kalau kita memiliki semangat. Semangat dalam keluarga, semangat dalam pekerjaan, semangat dalam pelayanan, semangat berkorban, semangat memberi, semangat melakukan apa saja yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukan dengan semangat. Jangan loyo, jangan mengeluh, jangan berkata, aduh aku gak bisa, aku lemah, aku gak mampu. Kata-kata kutuk yang dapat melemahkan semangat kita dan menjatuhkan diri kita. Dan kita sedang merendahkan Allah kita. Seolah-olah Allah itu tidak berdaya menghadapi keadaan. Padahal Allah, kuasa roh dan firman-Nya ada dalam diri kita. Bangkit saudaraku, jadilah pribadi yang semangat. Karena itu ayat terakhir yang saya akan bacakan dalam Roma 12 ayat 11, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Setuju, katakan amin. Semangat saudara jangan kendor, kerajinan saudara jangan kendor. Biarlah rohmu, roh kita ini menyala-nyala, berapi-api, punya semangat yang berkobar-kobar. Ayo kita bersama-sama melayani Tuhan. Pada waktu kita punya semangat yang menyala-nyala dan melayani Tuhan, dengan spirit dan dengan roh kudus yang menyala-nyala dalam diri kita. Saudara lihat, karya Allah luar biasa dalam diri kita. Setiap apa yang Tuhan katakan itu digenapi, dinyatakan dalam hidup kita sekalian. Amin. Mari kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang membongkar dosa-dosa yang menjadi penghalang berkat dalam hidup kami. Mulai saat ini Tuhan, kami mau hidup dalam kebenaran. Dosa-dosa yang ada pada kami, dosa di mana kami tidak punya fokus, tidak punya tujuan, tidak punya komitmen, dosa tidak punya semangat, kami mau tanggalkan saat ini. Kami mau hidup dengan roh yang menyala-nyala. Kami mau hidup dengan fokus yang jelas. Kami mau hidup dengan sebuah komitmen yang nyata dalam hidup kami. Apapun situasi keadaannya, kami percaya komitmen kami di dalam iman kami, di dalam ketaatan kami, di dalam memelihara hukum-hukum Tuhan dalam hidup kami, kami akan kerjakan supaya kami senantiasa hidup dalam kebenaran. Bapa, diberkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang berbakti bersama-sama saat ini, diberkati kesehatannya dalam nama Yesus. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang sakit, Bapak Ibu Saudara yang sakit, tumpang tangan-Mu di atas bagian yang sakit. Oh, kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan hidupmu. Terima pengurapan, terima kesehatan. Jadilah sehat, jadilah sembuh. Sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh dilenyapkan kuasanya. Dalam nama Yesus Kristus, engkau sehat, engkau sembuh. Tuhan, terima kasih. Kalau ada di antara kami anak-anakmu yang sakit ekonominya, diberkati anak-anakmu, diberkati usaha pekerjaannya. Kami nyatakan pintu berkat dibuka, pintu anugerah dibuka, dosa sudah disingkirkan, pintu anugerah dibukakan. Dalam nama Yesus, tidak lagi ada anak-anakmu yang miskin, yang kekurangan, yang menghadapi masa-masa sulit, tidak pernah berakhir. Dalam nama Yesus, seluruh jemaat, seluruh anak-anakmu diberkati oleh Allah. Mereka kuat, mereka sehat, mereka berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Mereka diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau menyatakan shalom Indonesia. Damailah Indonesiaku. Oh, kami menyatakan pemimpin-pemimpin negeri ini, presiden, wakil, dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah, pemerintahan sipil dan militer, semua boleh diberkati oleh Tuhan. Diberi hikmat, diberi kuasa, wibawa, kasih karunia untuk menentukan kebijakan-kebijakan di era pandemi COVID-19. Agar negeri kami pulih, negeri kami sehat, negeri kami aman, dan negeri kami diberkati oleh Allah. Karena itu kami menyatakan Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, Indonesia sembuh, bebas dari COVID-19. Kami nyatakan COVID-19, kami hancurkan kuasamu. Virus-virus yang membuat wabah penyakit ini kami patahkan kuasamu. Dalam nama Yesus, kami nyatakan Indonesia sembuh, pulih, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk
ibadah kami, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, mengakhiri ibadah pada saat ini. Bapak, Engkau memberkati hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, aktivitas kami semuanya boleh diberkati. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Bapak Ibu Saudaraku, yang dikasih Tuhan saat ini, terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu, diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah engkau dimanapun kau berada, pada waktu masuk maupun keluar di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.